Halo teman-teman pendengar, selamat datang di CLC Podcast 2023 bersama Criminal Law Community Fakultas Hukum Universitas Udayana. Nah teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rangga Nuga Wisono, bisa dipanggil Rangga, yang akan menjadi moderator dalam podcast kita pada hari ini. Nah teman-teman mungkin sudah informasi nih buat teman-teman yang belum tahu nih apa sih CLC FHUNUT. Jadi teman-teman, CLC FHUNUT merupakan singkatan dari Criminal Law Community Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dan CLC FHUNUT ini sendiri merupakan salah satu BSO di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang mana didirikan pada tanggal 3 Maret tahun 2021 dan fokus utama dari CLC FHUNUT sendiri adalah di bidang hukum pidana. Nah teman-teman semuanya, di podcast kali ini tentunya aku nggak akan sendiri nih, tapi aku akan menemani seorang pembicara yang keren dan luar biasa sekali, yang tentunya akan membawakan topik yang sangat relevan dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Beliau merupakan salah satu alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan tentunya memiliki banyak sekali prestasi maupun pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Dr. Imade Oka, negara M. Diomed Vias. Dan Dr. Oka dalam podcast kali ini akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga wawasan yang sangat luar biasa sekali. So teman-teman stay tune bersama kami karena kita akan membahas nih topik-topik yang hot dan luar biasa sekali. Oke, selamat siang Dr. Oka. Selamat siang Rangga. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Baik. Soalnya kemarin sempat kita tunda ya karena saya agak kurang sehat, tapi sekarang sudah baik dokter. Buat CLC apa sih ya? Baik dokter, mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh nih tentang pembahasan kita, mungkin boleh diceritakan sedikit nih kesibukan dan juga pekerjaan akhir-akhir ini, silakan. Iya. Sehari-hari saya tentunya ngantor di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana karena saya seorang staf pengajar di FK Udayana, seorang ASN ya. Tetapi memang karena ketertarikan saya di bidang kesehatan seksual dan aktivis dokter, saya juga ada di beberapa organisasi, ada di PKBI Bali namanya, ada di Asosiasi Seksologi Indonesia, kebetulan saya ketuanya yang di Bali. Kemudian saya juga menjadi humas dan bagian kemitraan untuk Ikatan Dokter Indonesia dan Pasar. Berarti dokter selain mungkin sekarang menjadi dosen, tapi juga berpraktik ya dokter ya? Ya, praktek juga. Saya praktek di sebuah klinik di Bilangan Denpasar ya. Baik, luar biasa sekali. Baik teman-teman semuanya, di dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai implikasi kebijakan kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru di Indonesia dan bagaimanakah dampaknya untuk masyarakat luas. Baik dokter, jadi dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai implikasi kebijakan kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru di Indonesia. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama nih. Nah, jadi berdasarkan pemahaman dokter nih sebagai mungkin ahli atau expert di bidang medis, apa saja sih perubahan yang terjadi di dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru di Indonesia? Karena kalau kita berbicara mengenai undang-undang terbaru, pasti ada undang-undang yang lama. Sebagai dokter yang selama ini berkecimpung di dunia kesehatan, mungkin mengalami beberapa perubahan dari undang-undang yang terbaru. Setiap upaya untuk merubah undang-undang selalu biasanya didasari oleh niatan baik ya. Kan nggak mungkin ingin merubah undang-undang apalagi kalau secara radikal tiba-tiba jadinya buruk ya. Tapi memang undang-undang kesehatan yang lama kan nomor 36 tahun 2009, sementara yang baru ini disahkan 8 Agustus kemarin 2023, berarti itu sekitar 20 berapa tuh? Jadi sekitar 14 tahun ya, 14 tahun belum diadakan perubahan apa-apa. Sementara dunia kesehatan itu sedemikian dinamisnya, ya. Nah, jadi harusnya memang akan diperlukan sebuah hal yang baru. Nah, jadi cuma memang kemarin yang menarik itu adalah semuanya menjadi kontroversi, jadi ramai. Ya, nanti kita mungkin bahas itu. Tapi yang jelas apa aja yang berubah begitu ya. Saya sudah membaca undang-undangnya ini 3 kali ya. 3 kali mudah-mudahan tidak terlalu berbeda dengan bahasan-bahasan yang banyak muncul. Tapi memang satu perubahannya itu adalah undang-undang kesehatan yang lama tidak langsung dijadikan undang-undang kesehatan baru, karena yang sekarang ini sifatnya omnibus law. Omnibus itu adalah sekian perundang-undangan yang ada yang lama
dijadikan satu dalam satu payung hukum. Orang mungkin niatannya untuk biar lebih mudah, lebih simple, satu aturan hukum yang lebih mudah juga untuk mencari rujukan. Jangan-jangan rujukan undang-undangnya kalau dipakai beberapa undang-undang bisa berbeda pemandangannya, termasuk juga misalnya vonis hukumnya berbeda. Jadi orang berpikir untuk kasus ini pakai aja undang-undang ini. Nah, jadi berantem di situ. Niatan untuk memaketkan semuanya menjadi omnibus law ini adalah salah satu yang berbeda pertama itu. Jadi kita akan lihat bahwa tenaga kesehatan terutama dan masyarakat jika ada masalah kesehatan nanti ya pakai si omnibus law ini yang namanya undang-undang kesehatan 17 tahun 2023 ya. Kemudian dari isinya tentu saja yang agak berbeda. Dari undang-undang kesehatan yang baru ini rupanya lebih memfokuskan, dan itu bagus ya, memfokuskan tadinya bahasan undang-undang kesehatan sifatnya kuratif, Rangga. Kuratif itu ke pengobatan dulu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan, kesehatan itu pengobatan, obat, kesembuhan yang begitu ya. Dokter, pasien begitu ya. Jadi yang sekarang ini lebih luas lagi ke arah pencegahan atau kesehatan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi perubahan dalam konteks perampingan organisasi, perubahan dinamika organisasi, dan juga upaya untuk simplify aturan. Jadi yang akhirnya muncul itu misalnya adalah yang diduga surat izin praktek tenaga kesehatan itu katanya nih, karena saya nggak melihat semuanya berlaku begitu, kok dipersusah, dipersulit, bayar mahal gitu ya, dan ini kemudian diupayakan untuk dirampingkan, mulai dari STR namanya, surat tanda registrasi yang cukup mendaftar satu kali dan itu lifetime, seumur hidup. Yang kedua, untuk praktek ada izinnya yang namanya surat izin praktek, itu 5 tahun dan tidak perlu berbayar apa-apa dan semuanya dipermudah begitu ya. Tapi ada hal-hal lain misalnya yang kemudian menjadi kontroversi itu adalah kemudahan juga untuk kemunculan organisasi profesi lain di luar IDI gitu. Jadi ini yang membuat kontroversi karena memang kelihatannya banyak yang dari kemarin membuli IDI terus ya, IDI begini ya. Sebenarnya kalau saya lihat bukan organisasinya yang layak dipersalahkan, tapi mungkin kalau ada yang salah lihat dulu, jangan-jangan pengurus atau oknum atau aturan manajemennya yang masih bisa diperbaiki, karena kita seringkali kemudian berpikir bahwa kalau aturan profesi itu banyak ada organisasi, berarti juga banyak ada etika, banyak ada tata cara, banyak juga ada persepsi. Bisa kebayang nggak misalnya sekarang misalnya nih pengobatan modern itu ada yang namanya stem cell. Nah, sementara ada organisasi ID mungkin merekomendasikan apa untuk stem cell, sementara organisasi lain yang larangan-larangan ini untuk melindungi pasien tiba-tiba nggak perlu dilarang segitu kuatnya. Habis itu ada lagi organisasi profesi yang nggak perlu dilarang-larang. Akhirnya menjadi liberal. Kalau sudah liberal, tindakan liberal yang di tanpa aturan yang dirugikan siapa? Yang dirugikan pasti masyarakat yang menerima layanan. Sebenarnya satu organisasi profesi tujuannya supaya bisa melindungi end usernya, si masyarakat gitu. Nah sekarang kalau ini buruk ya silakan saja diperbaiki. Tapi undang-undang sekarang sudah mempersyaratkan boleh ada organisasi profesi lain, ya silakan. Mudah-mudahan akan ada organisasi profesi yang dengan adanya satu, yang tadinya satu jadi ada 2, 3 berkompetisinya ini yang baik. Jadi masyarakat akhirnya berhak memilih, ibaratnya ada kompetisi harganya murah-murah gitu ya, silakan memilih yang murah dan lebih berkualitas. Kan masyarakat pada akhirnya memilih. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Kemudian perubahan juga mempersyaratkan kepada pemerintah menganggarkan biaya kesehatan tidak lagi 5%, tetapi dialokasikan permintaannya adalah 10%. Sebenarnya kalau kita melihat secara sektarian, anggaran-anggaran, kalau kita orang kesehatan, anggaran kesehatannya jadi 10% dan 5% pasti senang dong. Iya. Ya pasti senang dong ditangkat ya. Tapi mudah-mudahan resizing ini, perubahan ini juga akan menguntungkan yang lain. Tidak kemudian ketika dirubah jadi besar, malah tidak mendapatkan manfaat, justru kebutuhan yang lain juga tidak diperhatikan. Begitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang perubahan yang lain adalah mengatur tentang tenaga kerja asing. Jadi tenaga kerja asing ini apakah menjadi masalah atau tidak, nanti tentu saja ini sebagian menganggap
akan ada kompetisi, terutama misalnya untuk layanan-layanan premium ya, akan mendirikan rumah sakit besar. Tadinya kan pemerintah berpikir supaya nggak ke luar negeri, yuk kita rame-rame bikin layanan kesehatan yang bagus juga di sini di Indonesia. Jadi pasien dari Indonesia mereka tetap di negaranya. Nah, yang berikutnya mungkin tetap di negaranya, tetapi jangan-jangan ada layanan pusat kesehatan asing dengan tenaga asing. Sebenarnya tidak ada masalah, itu akan memberikan pilihan, tapi mudah-mudahan tidak kemudian merugikan masyarakat saja. Jadi persyaratan yang tadinya agak berat dibikin lebih simpel, mudah-mudahan dengan simpel ini tidak kemudian mendatangkan tenaga kerja asing yang kesehatan yang justru malah sembarangan, sekedar mencari material, malah pilih kasih masyarakat yang di pesisir, di marginal, di pelosok, di istilahnya kita itu adalah di perifer. Mudah-mudahan juga bisa terlayani oleh tenaga kerja asing sebenarnya gitu. Ya, itu sih beberapa yang kita catat. Kemudian di samping memang bagaimana aturan-aturan hukum juga diperbaiki untuk tenaga kerja kesehatan, kemudian juga bagaimana kesejahteraan, hitung-hitungan kesejahteraan juga dilihat di undang-undang ini juga kelihatannya akan lebih menarik ya, akan lebih menguntungkan gitu. Tapi seperti saya bilang tadi, ketika ada kesempatan untuk membuat undang-undang, harusnya memang undang-undang itu harusnya dibikin untuk menguntungkan siapa yang menjadi objek, siapa yang akan mendapatkan manfaat, dan sistem-sistem yang ada diperbaiki menjadi lebih baik. Termasuk dalam hal ini adalah perbaikan sistem kesehatan Indonesia, mulai dari transparansi, efisiensi, dan penggunaan teknologi-teknologi kedokteran yang baru juga diakomodasi di Undang-Undang Kesehatan. Jadi niatannya baik, tetapi tetap ada pro dan kontra tadi itu. Ya, mudah-mudahan selesai dan apa yang dipertanyakan, diragukan itu bisa terjawab dengan cepat bahwa memang Undang-Undang Kesehatan ini bertujuan baik. Itu luar biasa sekali. Jadi tadi oleh Dr. Raka dijelaskan mengenai beberapa perubahan nih. Yang pertama tadi ada penjadian satu untuk payung hukum itu mungkin yang menjadi polemik, kemudian juga kepentingan organisasi daripada kesehatan. Karena kemarin dokter, saya kemarin melihat di beberapa berita itu sampai mereka demo dokter karena ini. Kalau saya sendiri sih mungkin kurang paham dokter ya, apa sih kepentingan antara dokter? Apakah ketika seseorang sudah ditabiskan atau menjadi dokter itu wajib bergabung dalam organisasi itu dokter? Jelas, jadi dulu sebelum ada undang-undang yang baru, sebenarnya kebutuhan untuk organisasi profesi itu ada supaya tidak liar. Dimanapun di negara di dunia semuanya ada. Untuk di pemerintah ada namanya Medical Council. Kalau di Indonesia ada Konsil Kedokteran Indonesia. Itu pemerintah yang punya. Ya, dia yang akan mengatur semuanya tentang profesi dan lain-lain. Tetapi khusus buat secara profesional memerlukan juga profesi wadah profesi. Saya pikir juga nanti adik-adik di Fakultas Hukum kan begitu. Ketika nanti jadi pengacara, pasti ada wadah organisasinya. Kemudian mungkin menjadi beberapa profesi lah, nggak cuma di Fakultas Hukum, insinyur juga kan begitu ya. Tapi khusus buat di kedokteran saya pikir memang harus hati-hati karena ujung-ujungnya adalah bagaimana masyarakat tidak dirugikan. Jadi kalau saya pribadi lebih senang kalau organisasi profesi itu cuma satu, tetapi kalau jika ada yang salah melenceng diperbaiki. Jadi pemerintah juga sebenarnya gampang sekali untuk bisa melakukan sinergi, kemudian juga intervensi lewat satu organisasi profesi. Jadi kalau ada organisasi profesinya banyak, ada istilahnya, ada yang kubu ini, kubu IDI. Sekarang ada namanya Perhimpunan Dokter Seluruh Indonesia, PDSI baru 2 berarti ya. Ada yang kubu IDI, ada yang kubu PDSI, saya nggak tahu nanti apa. Ada muncul lagi kubu dokter Indonesia Bersatu, Dokter Bhinneka Tunggal Ika gitu misalnya nanti. Apakah akan jadi begitu? Yang penting sebenarnya adalah yang paling penting setiap organisasi profesi yang ada itu kalaupun dia muncul dengan niatan baik gitu lah. Dengan niatan baik, bukan berarti gini, saya kemarin bermasalah dengan IDI, aku kesel dengan IDI, sama orang-orang IDI, bikin yang baru aja, yuk kuat-kuatan gitu. Nah itu yang kita sayangkan sebenarnya kalau alasannya seperti itu. Jadi balik lagi sebenarnya kemarin juga tentang
undang-undang ini yang menjadi masalah sebenarnya di organisasi profesi dan pemerhati kesehatan kan sebenarnya ini tidak mengakomodasi dokter saja, tapi juga tenaga kesehatan lain, ada bidan, perawat, apoteker, dan lain-lain yang berkaitan dengan kesehatan. Karena undang-undang ini akhirnya kan mengakomodasi atau merubah atau mempola baru lagi 9 undang-undang yang ada sebelumnya itu dihapus, digabung ke sini, kemudian ada 4 lagi yang sedang dibuat atau diperbaiki dijadiin satu. Jadi ada sekian belas undang-undang yang ternyata dijadiin satu. Nah itu ada beberapa profesi juga di dalamnya. Dan ini kan setiap profesi punya karakter yang beda-beda, Rangga, gitu ya. Nah maksud saya begini, yang menjadi kemarin itu kegelisahan dari terutama para nakes, akhirnya nakes demo kan itu karena ini kok tiba-tiba terburu-buru sih gitu. Jangan-jangan isinya nggak benar-benar didiskusikan, tidak melibatkan partisipasi publik, partisipasi targetnya orang-orang yang ada di organisasi profesi atau yang siapa yang diatur dalam organisasi yang diakomodasi di Omnibus Law Kesehatan ini. Nah itu yang jadi pertanyaan, ini kok buru-buru kita kurang nih partisipasi publiknya. Nah karena dia anggap kurang partisipasi publik, jangan-jangan ada apanya, dan kemudian tidak sempat disosialisasikan, berkembang kemudian bahasan-bahasan yang liar tanpa koordinasi. Nah jadi salah satunya juga begini, kegelisahan dari organisasi profesi, jangan-jangan di aturan-aturan yang ada ini karena dijadikan satu, yang aturan itu berbeda-beda, malah akan membuat kepastian hukum setiap tenaga kesehatan menjadi berbeda, menjadi tidak terlindungi dengan baik, tidak pasti. Padahal katanya niatannya baik gitu. Ada satu yang tertulis itu tentang bahwa tenaga kesehatan jika lalai dan mengakibatkan hal buruk pada kliennya, pada pasiennya, itu bisa diancam dengan hukuman pidana 3 tahun atau denda 250 juta, atau jika mengakibatkan kematian menjadi 5 tahun atau 500 juta. Bayangin isi undang-undangnya seperti itu tanpa disebutkan kelalaian itu apa. Ya, kelalaian jangan-jangan datang yang harusnya jam 9 jadi dikerjakan jam 10 dianggap lalai. Padahal dari jam 9 udah datang tapi dipersiapkan dulu gitu misalnya. Ya, jadi tidak ada keterangan untuk mediasi, kalau di fakultas hukum itu misalnya non litigasi yang begitu-gitu ya. Sebelumnya gitu. Jadi itu yang sempat mengakibatkan ketakutan. Jadi ada pasal yang membuat tenaga kesehatan jadi takut untuk melakukan terapi gitu misalnya, atau tindakan prosedur kesehatan tertentu kepada pasien gara-gara takut yang ini. Ya padahal sebenarnya kalau kita dalam dunia kesehatan, saya kebetulan mengajar di medical communication juga di Fakultas Kedokteran. Jika memang semuanya dikoordinasikan dengan baik, dibicarakan dengan baik, itu akan meminimalisir gap of knowledge about the communication. Yang biasanya kan kalau ada yang dirugikan, ya biasanya kan pasien mungkin masih paham, keluarga pasien masih paham, tapi orang-orang ketiga itu yang biasanya mana-mana sih. Datang-datang kok kayak begini, harusnya nggak begini loh. Ayo laporin, nah itu. Dan saya pikir di semua profesi kan ada itu. Ya, begitu. Nah dokter, seperti tadi kita bahas bahwa dalam undang-undang kesehatan terbaru ini memang sudah disahkan dan menimbulkan polemik nih dokter. Nah kalau tadi dijelaskan tadi mulai dari ID ataupun organisasi kesehatan itu demo, terus kemudian polemik terkait dengan tenaga kerja asing, karena kan kalau kita melihat sekarang di Indonesia sendiri kekurangan dokter, malah mereka keluar karena melihat fee atau gajinya jauh lebih tinggi. Nah kalau menurut dokter, kira-kira apa sih yang membuat pengesahan daripada undang-undang ini menjadi sangat mendesak untuk segera disahkan gitu loh? Iya, kalau memang balik lagi Pramudia Anantatur bilang kita harus jujur sejak dari pikiran gitu ya. Nah kadang-kadang kita nggak tahu juga, kita nggak bisa baca pikiran orang, ya buka ini jujur mana jujur udah dibedah sama dokter bedahnya nggak ada nih jujurnya mana nih. Ya, jadi maksudnya kalau niatannya memang baik secara jujur, tidak politis, sebenarnya kalau dikomunikasikan dengan baik, niatan baik,
dikomunikasikan dengan baik mungkin nggak ada masalah. Pengertian dikomunikasikan baik itu semua unsur diberikan kesempatan untuk mengkoreksi. Mau debat kayak apapun, nah ketika belum siap, mungkin lagi dievaluasi, lagi dilakukan studi tentang kelayakannya, begitu ya. Kemudian juga nanti diundang lagi sebanyak mungkin orang, diuji cobakan. Mungkin butuh waktu lama, 2 tahun, 3 tahun, tapi paling tidak berprogres, akhirnya semuanya menerima. Ini kan agak lucu memang, itu dia balik lagi, ini kan jadi masalah karena tergesa-gesa. Ada apa sih? Ya, nah contoh misalnya aja adalah DIM-nya, daftar isian masalahnya itu baru disampaikan di Februari atau Maret 2023 gitu ya. Jadi kemudian sudah rapat di 11 Juli disahkan, dan rapat diputuskan 11 Juli dan disahkan 8 Agustus. Nah ini bisa kebayang ya, sangat dekat, tapi beberapa penyusunnya bilang sudah kita sosialisasikan kemana-mana sebelumnya. Nah ini yang tidak terbuka gitu. Padahal kalau disampaikan pasti mungkin oke. Nah jadi balik lagi ketika tadi pertanyaan Rangga adalah apa yang diinginkan ya? Diinginkan sebenarnya kan memang hal yang lebih baik, cuma kok terburu-buru. Nah gitu ya. Tapi jawaban dari para penyusunnya tidak terburu-buru. Nah itu. Jadi kalau dilihat kemudian adalah yaitu tadi beberapa yang menjadi masalah ya tentang hal-hal pertama yang krusial, tapi sekarang sudah mulai dijawab semuanya, sudah mulai reda, sudah mulai paham. Maksud saya begini, oke, let and see aja sekarang STR dipermudah gitu. Ayo kita lihat yuk gitu ya. Oh nanti SIP-nya 5 tahun nggak bayar lagi. SIP memang nggak bayar sebenarnya. SIP memang nggak bayar, sekarang jadi nggak bayar ya dipertegas saja. Ada satu lagi tadi juga yang memang ketika Rangga menyebutkan kan kita dokter kurang ya, kan dokter kurang ya. Sebuah catatan menyebutkan kalau rasio dokter yang dipersyaratkan oleh WHO diperbolehkan yang sudah bisa ideal, batas bawahnya adalah jika satu dokter melayani 1000 masyarakat. Sementara Indonesia untuk dokter umumnya itu baru 0,12 per 1000. 0,12. Dokter spesialisnya 0,12 per 1000. Dokter umumnya 0,62 per 1000. Jadi 0,6 sudah lebih dari setengah. Ya, udah lebih dari 0, tapi masih jauh dari 1. Ya, memang idenya yuk kita bikin tamatkan dokter sebanyak-banyaknya begitu ya. Salah satunya memang pada akhirnya juga di undang-undang ini tadi yang satu saya lupa juga ditentukan bahwa pendidikan dokter tidak lagi university based untuk spesialis, tapi dia hospital based. Itu udah biasa dilakukan di luar negeri, tetapi memang apakah sudah siap? Kemudian juga pelayanan pasien diharapkan garda terdepannya adalah kesehatan masyarakat pencegahan, berarti puskesmas harus diaktifkan, bahkan pelayanan-pelayanan dengan alat-alatnya yang lebih lengkap ada di sana. Apakah kemudian pemerintah sudah siap? Misalnya USG ada di puskesmas, berapa banyak yang sudah ada USG di puskesmas gitu misalnya. Jadi ini tanggung jawab pemerintah juga. Ya mudah-mudahan kalau ini mau ditetapkan, ya siapin di level puskesmas. Puskesmasnya yang akan ramai, dokter-dokter ada di situ semuanya. Nanti yang ke spesialis mungkin sudah terscreening, tapi balik lagi dokter umumnya aja masih kurang. Ayo lahirkan yang banyak. Nah, waktu melahirkan yang banyak ini, yakin nggak rumah sakit ini juga sudah siap? Gitu ya. Nah itu juga salah satunya. Jangan-jangan nanti lulusan rumah sakit ini tidak mampu. Rumah sakit yang sudah biasa, rumah sakit pendidikan rata-rata universitas di guidance sama universitas negeri ya, yang udah pakai standar. Dan ketika dibuka lagi semuanya, apakah sudah mampu atau tidak? Jadi pekerjaan rumah untuk bisa meneruskan undang-undang ini masih besar banget. Berarti kalau dari pandangan dokter, nih, perspektif dokter sebagai seorang yang berkecimpung di dunia kesehatan, kira-kira dari pengesahan undang-undang kesehatan terbaru ini apakah justru mengarah ke hal yang positif atau justru negatif, dokter? Niatan semuanya positif banget. Positif banget ya. Tapi saya kok berpikir semua undang-undang atau misalnya nih ada calon presiden, calon pilkada gubernur, ketika mereka presentasi visi misinya kan bagus semua kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan
itu bisa dieksekusi dengan baik. Jadi hal-hal yang belum siap difokuskan untuk disiapkan. Karena misalnya kalau pada akhirnya tidak siap di tahun pertama, tahun kedua, ketiga berantakan semua nih. Ya misalnya contohnya ketika untuk izin dokter nggak perlu lagi rekomendasi organisasi profesi tertentu, langsung aja misalnya ke coach. Tapi sekarang masih pakai rekomendasi ya. Jadi nanti pokoknya pengurusannya mudah gitu. Nah sekarang ketika pengurusannya itu dipermudah dan benar-benar mudah, dan tapi jadinya rame, antriannya panjang, jangan-jangan jadi lebih lama karena SDM-nya kurang, kan begitu ya. Ya. Jadi yang paling penting adalah menyiapkan. Jadi misalnya pelayanan kesehatan digeser kepada puskesmas untuk kemudian ada kegiatan pencegahan, termasuk pelayanan kesehatan ada di situ dengan peralatan yang lebih lengkap. Alat-alatnya udah siap nggak? Segera disiapkan. Karena kalau belum disiapkan semuanya tiba-tiba ditargetkan harus di sana, numpuk di sana, amburadul lagi. Ya, ini yang akan dievaluasi mungkin paling tidak 1 atau 2 tahun ya dari sesudah undang-undang ini mulai diimplementasikan. Baik dokter, kalau tadi dokter jelaskan mengenai daripada dampaknya bagi para praktisi yang bekerja di dunia kesehatan. Nah, sekarang kira-kira dari undang-undang kesehatan baru itu dokter, kira-kira apa sih yang berubah dari peraturannya untuk masyarakat? Kalau tadi di dunia kesehatan untuk para praktisi kesehatan, sekarang kalau untuk masyarakat luas, kira-kira apa dokter dalam perubahan undang-undang ini? Ya sebenarnya masyarakatnya udah berubah duluan gitu. Jadi undang-undang sepertinya menyesuaikan ya. Contoh misalnya masyarakat itu sekarang seringkali lebih mudah untuk mengkriminalisasi dokter gitu. Sedikit-sedikit dilaporkan, dan kemudian kadang-kadang dengan era media sosial ini dokter sudah dalam tanda petik dibunuh oleh media sosial, padahal baru berperkara sengketa medis gitu ya. Itu yang terjadi. Makanya niatan undang-undang ini sebenarnya adalah salah satunya memberikan proteksi, perlindungan gitu. Ada beberapa aturan-aturan yang juga ikut melindungi, misalnya aja jika seorang dokter di sebuah tempat tertentu yang layanan kesehatannya juga sudah ada beberapa layanan, kemudian dia tidak nyaman dengan pasiennya, merasa pasiennya mengintimidasi, boleh kok nolak. Dulu belum ada aturan itu. Ketika ditolak, si pasien kemudian merasa perlu bereaksi, entah mengancam dokternya, mengajak masyarakat, atau menghukum dokter di media sosial. Dokter ini kayak begini loh. Jadi kita sempat lihat kan di UGD dokter dipukulin, ya dokter yang kemudian malam tidak bisa menjaga malam, tiba-tiba di bel 5 menit nggak datang langsung dipecahin kacanya gitu ya. Padahal yang datang yang membutuhkan layanan bukan yang mecahin, tetapi karena lama banget ada orang yang kemudian menumpang untuk seperti itu ya, melakukan tindakan. Nah ini yang coba dilindungi. Itu salah satu perubahannya yang kemudian dengan demikian sebenarnya melindungi tenaga kesehatan sekaligus melindungi dokter. Kata kuncinya sebenarnya begini, di layanan kesehatan ini masyarakat akan bisa terlindungi dengan baik sebenarnya juga, salah satunya ketika dalam konteks kesehatan pengobatan dokternya juga nyaman gitu. Kalau dokternya tidak nyaman akan berpengaruh terhadap masyarakat juga begitu. Jadi ojok-ojok masyarakat nggak bisa nuntut gini, pokoknya mau dokter itu sehat atau enggak, sakit atau enggak, saya datang harus dilayani semaksimal mungkin, idealnya begitu. Tetapi ketika bicaranya begitu, pokoknya harus layani saya, siapapun diancam langsung terjadi reduksi psikologis. Ya, dokter itu makhluk macam-macam juga di sini, fisik, mental ya. Ketika psikisnya down, drop, gimana bisa maksimal? Itu juga yang kita harapkan masyarakat memahami, karena dokter ya bukan bukan dewa, bukan orang suci, just human being yang ketika dia praktek bisa saja, ketika dia seorang dokter masih muda, waktu dia praktek di puskesmas dia barusan habis putus pacar gitu ya yang sangat berbekas di hatinya, tapi dia nggak bisa tukeran hari itu dengan dokter yang lain gitu misalnya, contohnya begitu ya. Jadi semuanya perlu diinikan dengan baik. Nah, tapi memang nanti juga arah kedepannya sistem pembiayaan yang lain ini dan transparansi kesehatan itu diharapkan lebih baik. Jadi masyarakat yang akan menikmati, dia tahu bahwa saya mengeluarkan uang, saya pun bayar pajak untuk kemudian dijadikan dana kesehatan, itu harusnya bisa
konversi ke dalam layanan yang terbaik buat saya. Jadi asuransi seperti BPJS dengan aturan Undang-Undang Kesehatan ini harusnya sistemnya diperbaiki. Ya, apakah itu kemudahannya, layanannya, besaran tanggungannya, termasuk bisa jadi apakah biayanya menjadi lebih dimurahkan gitu, nanti bisa diatur kembali gitu. Jadi harapannya masyarakat mendapatkan layanan yang siap setiap saat karena sudah disiapkan oleh pemerintah, dokter-dokternya dengan alat-alat kesehatan yang lebih baik, dengan sistem kesehatan yang lebih baik, dan juga si nakes terlindungi dari hal-hal yang tidak berkaitan, hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu pekerjaannya, terutama hal-hal berkaitan dengan misalnya intimidasi atau kriminalisasi. Bisa kebayang nggak ketika dalam konteks pencegahan, seorang dokter dia bisa datang ke kantong-kantong masyarakat itu dengan senang datang, atau dia ingin melakukan edukasi di medsos dengan senang, dia bikin Instagram atau apa gitu kan. Ada dokter kami yang cukup populer misalnya mengedukasi di TikTok dengan goyang-goyang gitu misalnya. Ya artinya masyarakat mau menerima itu dengan baik, kita juga diberi akses kenyamanan untuk itu. Kemudian itu baru di pencegahan. Kemudian di konteks pelayanan kesehatan juga di mana yang kita tidak inginkan, maksudnya kenikmatan apalagi yang tidak bisa kita dapatkan ketika pasien senyum walaupun sakit, ketemu dokternya yang benar-benar dengan ramah dan profesional menangani pasiennya, tidak lagi buru-buruan, tidak lagi asal-asalan, tidak lagi kurang istirahat, tidak lagi ketakutan bakal puskesmasnya dibakar oleh masyarakat gitu. Apalagi banyak dulu dokter yang kayak mungkin masyarakat lapor nih, saya di rumah sakit ini nggak dilayani dengan baik dengan para tenaga medisnya. Iya. Sekarang nggak usah ngomongin layanan medis. Ya, begitu ada aja nama dokternya, kemudian nama si dokter itu kemudian masuk profilnya di Google misalnya, sudah ada kan di situ profil berita, ulasan gitu ya, ulasan wah dokter ini begini, terutama itu sih puskesmas, layanan sana bisa melihat feedback dari masyarakat di situ, kelihatan mereka. Nah itu apakah kemudian benar atau salah juga kita nggak pernah tahu. Jadi ada seorang teman saya, seorang dokter, ketika ada kliennya datang meminta surat keterangan sakit karena dia tidak sakit. Untuk administrasi. Karena memang hari itu nggak bisa kerja, ada agenda yang lain. Ya, dokter kan seorang penolong ya, iya gitu ya. Bisa tolong saya, pasti saya tolong gitu. Dok, saya sih sebenarnya nggak sakit dok. Tolong bikinin surat keterangan sakit. Saya juga pernah ada dalam situasi seperti itu, malah ada pasien asing, pernah saya ada rekaman yang segala. Itu sebenarnya nggak boleh ya, tapi saya jaga-jaga untuk siapa tahu ada tuntutan atau apa. Jadi begitu nggak ada tuntutan saya delete. Jadi misalnya ada pasien yang, dok bisa bantu saya nggak dok? Dokter kan penolong. Saya bantu. Saya nggak sakit dok, tapi tolong bikinin surat keterangan sakit ya buat saya dok 3 hari. Oke, saya bantu. Yes gitu dok. Saya bantu menunjukkan jalan keluar. Saya bilang gitu ya, karena itu tidak profesional. Nah, bisa kebayang ya, teman saya juga melakukan hal sama dalam cara berkomunikasi yang berbeda. Tetapi besoknya di ulasan layanan kliniknya, dokter yang melayani kurang ajar, tidak profesional, pasien tidak ditolongin, obat-obatannya semuanya jelek-jelek, kita malah tidak dilayani dengan baik. Sekarang semua orang bisa jadi sumber informasi. Dan kita nggak pernah tahu itu benar atau salah, apalagi kalau anonim. Nah itu. Atau dia bikin akun second account yang fake dan kemudian dia menyerang orang gitu. Nah kita nggak pernah tahu pada akhirnya itu gitu. Dan seorang dokter juga berhadapan dengan hal seperti ini. Bahkan ada yang kemarin di ruang-ruang Instagram itu ada yang bahkan jelas-jelas menyebutkan seorang dokter melakukan pelecehan seksual terhadap saya, inisialnya ini gitu. Tapi ketika diminta untuk meneruskan laporan nggak muncul-muncul gitu. Nah kan, tapi paling tidak ketika sudah muncul di media sosial gimana? Kan kebaca, kan gitu ya. Nah, ya makanya
seorang dokter sekarang kan luar biasa. Biasa sekali. Kalau dulu mungkin sekitar 2 atau 3 dekade lalu, ketika pasien ada di rumah sakit, ya keluarganya di opname, dokternya yang harusnya datang pagi untuk visitor, nggak datang sampai siang, bahkan baru datang sore. Mereka keluarganya karena nggak ada kursi, duduk di lesehan begitu di depan kamar. Ketika dokternya datang, semua begini, halo dok, semua masih. Jadi dokter tuh kayak dewa penolong banget. Dan mereka mau dokternya datang jam berapa, yang penting dokter datang dan di treat dengan baik, kita berterima kasih. Sekarang enggak. Sekarang datang bisa keluarganya, dokternya jam berapa visitor gitu ya? Dokternya jam berapa visitor? Kalau kemarin jam 9, ini udah jam 11 gimana? Nggak tahu juga. Kemarin bilangnya gimana? Sekitar jam 10 sih. Bilangnya datang, langsung dipoto. Ada tuh di rumah sakit ini, dokternya bilang visitor jam 10, sekarang udah jam 12.30. Nggak datang juga. Inisial dokter ini nih. Oh, Ya, begitu, jadi tapi paling enggak bagus juga buat para dokter untuk sekarang membuat janji itu harus benar-benar fix gitu. Makanya kalau saya pribadi juga saya prakteknya dengan perjanjian. Saya prakteknya dengan perjanjian. Baik dokter, kembali ke pertanyaan tadi tentang undang-undang dokter. Nah, apa karena kalau kita sempat bahas beberapa kali tadi kalau undang-undang ini menimbulkan polemik. Nah, apakah selama pembentukannya tidak melibatkan partisipasi organisasi kesehatan atau para dokter itu bagaimana dokter? Saya tidak tahu seberapa banyak sudah yang diajak untuk terlibat di dalam melakukan drafting, mengedit naskah sampai diuji cobakan. Kan paling tidak ada yang diajak juga duduk bareng menyusun draft. Itu kalau nggak salah ada 20 bab, ratusan pasal gitu ya. Untuk itu kan ada, atau ada expertnya dulu yang bikin, kemudian diserahkan. Nah, siapa yang jadi begini, salah satunya adalah kenapa salah satu organisasi profesi dokter ini juga komplain gitu ya, akhirnya mendatangkan massa untuk demo. Dari situ aja kita sudah paham ya, berarti organisasi profesi ini nggak dilibatin dong. Padahal salah waktu itu satu-satunya organisasi profesi ya IDI gitu ya, jadi nggak ada yang lain. Berarti kalau mau kemudian mengajak publik, dalam hal ini adalah publik profesi ID, dokter, ya saat itu harusnya ID. Nah ternyata saya sendiri pun juga, misalnya contohnya saya pengurus ID, saya bertanya dengan ketua saya, itu naskahnya selama ini pernah beredar nggak ke kita? Enggak pernah. Nah karena itulah yang kemudian menjadi polemik tadi, dan kenapa kemudian mau diselesaikan dengan tuntas, mungkin ini target utama supaya sebelum lewat nanti di pemerintahan berikutnya kali ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau mungkin pikirannya kalau ini kemudian disosialisasikan secara lebih terbuka, masif, akan jauh lebih lama. Ujung-ujungnya nggak selesai. Tiba-tiba sudah ke presiden berikutnya, lupa dilanjutkan, tidak jadi fokus. Walaupun sebenarnya udah lama masuk ke bahasan prolegnas dan lain-lain itu kan, ya artinya yang kita sayangkan itu ya itu karena cukup terburu-burunya ya. Andaikan terburu-buru sekalipun, misalnya nih ada orang yang harusnya mengetahui diajak rembuk itu ada 50 elemen, ya paling nggak kalau terburu-buru ya ke 50 elemennya juga diajak gitu ya. Kalau buru-buru tetapnya diajak cuma 15, otomatis yang 35 komplain. Karena merasa seperti harusnya saya yang dilibatkan. Loh, memang harusnya layaknya kami yang dilibatkan. Kami punya member atau apa yang bisa kita bantu sosialisasikan dalam jumlah masif yang lebih banyak. Dan kita juga punya tim ahli, jaringannya yang mungkin lebih expert lagi malah. Lebih luas. Ya. Baik dokter, pertanyaan terakhir nih. Jadi sebelum perubahan dalam undang-undang kesehatan baru ini disahkan, dan bahkan setelah disahkan pun masih dalam polemik seperti tadi saya jelaskan bahwa pandangan pro dan kontra terkait dengan undang-undang di kalangan masyarakat. Nah, bagaimana sih pandangan dokter akan hal tersebut? Apakah setuju dengan daripada pembentukan undang-undang kesehatan itu, dokter? Ya, setelah baca lagi begitu ya, yang menjadi polemik itu kemudian masih bisa mungkin beberapa catatan-catatannya dituangkan ke dalam
regulasi-regulasi turunan. Itu misalnya ya, misalnya contoh tadi yang membahayakan itu kan ketika seorang tenaga kerja lalai, maka dia jika mengakibatkan kecacatan pada pasien bisa dihukum 3 tahun, denda 250 juta, atau jika meninggal 5 tahun jadi 500 juta. Nah itu nggak ada perintilannya lagi tuh. Nah jadi, itu bisa diturunkan nanti ke dalam aturan yang lebih detail dan lebih protektif tentu saja. Kalau itu yang diselesaikan berarti terjawab semua polemik-polemiknya gitu contohnya. Dan polemik-polemik yang lain pun kalau bisa memang satu, jika itu perlu buru-buru diselesaikan biar nggak ngambang, misalnya tentang aturan STR, SIP, ya segera dibentuk badan-badannya supaya lebih cepat. Kemudian juga kan ada namanya jadi turunan-turunan masalahnya itu misalnya adalah SKP. SKP itu supaya seorang dokter bisa dapatkan STR dan surat izin, maka perlu rekomendasi yang ada SKP-nya. SKP-nya itu katanya nggak perlu lagi dari ID, tapi dari kementerian ya. Ya sekarang dibentuk dong aturan SKP-nya itu, karena kita udah butuh sekarang gitu misalnya. Nah itu artinya segeralah dilakukan yang memang harusnya segera. Ya harusnya segera. Ya jadi secara keseluruhan memang kalau ujung-ujungnya tidak disosialisasikan dengan baik, tidak dikomunikasikan dengan baik, memang akan terjadi polemik yang sama juga kan sudah terjadi pada Omnibus Law yang sebelumnya, yang Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Ya memang biasanya sesuatu yang panas itu akan ramai di awal, kemudian nanti akan reda sedikit apakah mau jadi ramai lagi atau diredakan dengan akan bisa mengakomodasi semua ini ya masalah. Jadi kalaupun ada yang kira-kira belum tuntas, ya dibikinlah aturan-aturan turunannya yang kira-kira mengakomodasi yang tidak puas. Gitu ya. Jadi kita berharap sih pemerintah memang ingin masyarakatnya sehat. Pemerintah bisa membiayai juga masyarakat di bidang kesehatan, dan pemerintah juga bisa mensejahterakan tenaga kesehatannya. Karena siapa lagi yang harusnya disejahterakan? Kalau tenaga kesehatannya ditekan, dirugikan, mereka tidak mau kerja, ujung-ujungnya masyarakat dirugikan. Jadi kita harapkan undang-undang ini bisa yang kurang dilengkapi dengan aturan-aturan yang turunannya kalau bisa, kemudian yang belum tuntas, yang buru-buru harus disiapkan segera supaya tenaga kesehatan juga merasa aman, nyaman, bekerja juga dengan lebih rapi dan nyaman, kemudian juga mampu melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, promotif, preventif di masyarakat juga dengan lebih senang. Dan ujung-ujungnya kalau sudah begini, seluruh masyarakat Indonesia yang akan diuntungkan. Oh baik dokter. Tapi dokter menyambung pertanyaan dokter tadi, mungkin tambahan sedikit ya gitu. Jadi apakah dari undang-undang yang lama ini implementasinya sudah benar dokter? Ya kalau dilihat mungkin ada beberapa yang ya itu udah out of date ya. Contoh misalnya di sana aturan tentang tenaga kerja asing yang dipersulit banget gitu misalnya. Tujuannya sebenarnya bagus ya, biar nggak sembarangan. Sekarang dipermudah, tapi tolong benar-benar dilakukan dengan baik. Kemudian juga upaya yang lama misalnya perlu diperbaiki adalah itu upaya untuk bukan diperbaiki, dibikin, dieksekusi dalam bentuk, kalau yang pakai aturan yang lama kok lama banget, akan membuat lahirnya spesialis baru gitu misalnya, atau lahirnya dokter baru. Sekarang undang-undang yang lama sudah mempersiapkan kehadiran para dokter spesialis lebih cepat lagi. Dan ini yang saya bilang tadi, perubahan tadi itu memang kalau masih pakai aturan yang lama agak lama nih, sekarang diupayakan dengan yang baru. Kemudian kegiatan di undang-undang yang lama masih kental dengan hal-hal yang sifatnya kuratif, tapi yang sekarang sudah dibuka jalur untuk preventif. Ya. Itu harapannya seperti itu. Harapannya juga tenaga kesehatan dipermudah untuk izin praktek, surat SIM prakteknya namanya SPR itu jadi seumur hidup, yang mudah-mudahan juga implementasinya memang benar-benar bisa dipermudah, tapi jangan terlalu dimudahin juga. Mereka-mereka yang tidak kompeten, mereka-mereka yang mungkin pernah punya masalah etik digampangkan juga, mungkin perlu ada screeningnya juga. Kemudian ketika sudah memenuhi syarat lolos langsung dipermudah, sampai ke izin praktek.
perlu tetap ya dokter yang meskipun dipermudah tetapi juga perlu ada Ya, penyaringan. kita berharap jangan sampai asal dimudahkan pada akhirnya ternyata maaf ya dokter-dokter yang pernah melakukan hal kriminal, dokter-dokter yang tidak beretika, dokter-dokter yang pernah dihukum oleh organisasi profesi sebelumnya karena merasa sekarang ada organisasi profesi yang lain, kemudian ditampung di situ ya, atau nanti ada organisasi profesi yang lain juga ditampung di sana, kemudian lolos dengan mudah untuk mendapatkan STR dan itu seumur hidup. Baik dokter, mungkin tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami sebagai selaku panitia mengucapkan terima kasih dokter. Terima kasih Rangga. Terima kasih teman-teman CLC yang ada di luar. Baik, mungkin dokter sebelum kita menutup podcast kita, mungkin dokter boleh memberikan closing statement nih buat teman-teman pendengar. Silakan. Ya, intinya ada saya selalu berkisah begini ya. Mungkin quote saja ya Rangga. Iya. Quote-nya secara umum ya. Saya pun hadir di sini sebenarnya dalam konteks menyetujuinya untuk ikut berbagi yang saya pahami. Karena bagi saya sendiri berbagi apapun itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Juga dengan datang ke sini saya akan memiliki banyak teman baru lagi ya. Bagi saya kekayaan utama itu adalah bukan materi, tetapi nomor satu banyaknya punya teman, friendship. Yang nomor dua banyaknya punya pengetahuan baru atau bisa berbagi pengetahuan baru. Dan kemudian membagikan pengetahuan itu menurut saya adalah juga sebuah kekayaan karena giving is rich. Nah jadi saya tutup dengan dari saya sendiri pribadi, saya akhiri dengan quote ya Rangga ya. Silakan dokter. Seseorang baru berarti sebagai manusia bukan dari apa yang dia dapatkan atau miliki, bukan dari gelarnya yang panjang, bukan dari hartanya yang berlimpah, bukan dari jabatannya yang tinggi, tetapi seorang baru berarti sebagai manusia justru baru benar-benar menilai dari apa yang sudah sanggup dia berikan buat orang lain, sekecil apapun. Baik, luar biasa sekali dokter pemaparan materinya. Nah itu teman-teman kira-kira pembahasan dan juga pemaparan materi dari Dr. Oka. Kiranya apapun yang disampaikan oleh Dr. Oka boleh memberikan pemahaman maupun insight baru buat kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami lewat sosial media kami di Instagram @clc.unut dan YouTube kami CLC_FH_Unut untuk informasi-informasi seputar hukum lainnya. Saya Rangga pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lain waktu.